Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada Bapak Didi Iskandar SHMH selaku tutor mata kuliah praktek peradilan pidana Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya Wahyudi Khotimah dengan NIM 04301537 Prodi Ilmu Hukum akan mempresentasikan tugas individu berupa simulasi praktik peradilan pidana yang memposisikan diri sebagai penasihat hukum dalam proses penanganan perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ayam terhadap Bebek. 1. Surat kuasa khusus. Terdakwa Ayam menunjuk Wahyudi Khotimah SH sebagai penasihat hukum dengan kewenangan penuh untuk mendampingi dalam seluruh proses hukum, termasuk membuat pembelaan, eksepsi, upaya hukum hingga banding atau kasasi. 2. Berita acara pemeriksaan tersangka. Dalam berita acara pemeriksaan tersangka tertanggal 4 Februari 2024, terdakwa Ayam memberikan keterangan penting. 1. Kronologi. Pada Rabu 2 Februari 2024, sekitar pukul 19 WIB, terdakwa datang ke kos korban Bebek yang merupakan rekan satu kampus. Setelah mengobrol, ia berpura-pura pulang, lalu mengeluarkan pisau lipat yang sudah dibawanya di saku celana. Ia menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke tubuh korban, tepatnya di bagian dada dan leher, sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia. Alat bukti berupa pisau lipat tersebut dibeli terdakwa sendiri di toko daring sekitar seminggu sebelumnya dan disimpan di jok motor dengan niat untuk digunakan jika ada kesempatan. Motif: terdakwa mengaku iri dengan kesuksesan dan barang-barang mewah korban, sementara ia terlilit hutang pinjaman online dan tunggakan kos. 3. Upaya penyamaran. Setelah membunuh, terdakwa membungkus jasad korban dengan sprei dan plastik besar, menaburinya dengan pengawet dan pewangi ruangan. Ia juga mengambil barang-barang korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel untuk dijual guna membayar hutangnya. Surat dakwaan. Kronologi singkat surat dakwaan berdasarkan BAP. 1. Terdakwa datang ke kos korban Bebek pada Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 19 WIB. Setelah berbincang, terdakwa berpura-pura pulang lalu mengeluarkan pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya dan menusukkannya berkali-kali ke dada dan leher korban hingga meninggal dunia. Motifnya adalah iri hati atas kesuksesan korban dan masalah hutang pinjaman online terdakwa. Terdakwa kemudian membungkus jasad korban dengan sprei dan plastik besar serta mengambil barang-barang korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor perkara 45-11-2024 Reskrim mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal primer pasal 340 KUHP dengan pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP dengan pembunuhan dengan sengaja. Jaksa menilai unsur pembunuhan berencana tersebut terpenuhi berdasarkan 1. Terdakwa membawa pisau yang telah disiapkan. 2. Melakukan penikaman berulang pada bagian vital. 3. Mengambil barang korban dan menyembunyikan jenazah. Eksepsi atau nota keberatan. Menanggapi dakwaan tersebut, penasihat hukum terdakwa yaitu Wahyudi Khotimah mengajukan surat eksepsi atau nota keberatan tertanggal 28 Februari 2024. Keberatan terfokus kepada 1. Keberatan formil. JPU mendakwakan pasal 340 KUHP, namun uraian dakwaan dianggap tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kapan, di mana, dan bagaimana unsur dengan rencana terlebih dahulu dilakukan. Penasihat hukum berpendapat tindakan menusuk timbul karena emosi sesaat, bukan perencanaan matang. Keberatan material. Unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi. Penyimpanan pisau lipat di motor dianggap sebagai benda umum, bukan bukti rencana membunuh. Motif iri hati dan inspirasi dari film tidak bisa digunakan bukti perencanaan hukum. Putusan sela. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah menjatuhkan amar putusan sela nomor 45-PIT-2024-PN BDL pada 12 Maret 2024.
1. Menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan mengenai unsur rencana terlebih dahulu adalah masalah pembuktian yang harus diperiksa dalam pokok perkara, bukan tahap eksepsi. Barang bukti dan alat bukti. Barang bukti dapat menjadi alat bukti melalui proses pemeriksaan yang menghasilkan petunjuk sesuai pasal 188 KUHP. Barang bukti benda terkait tindak pidana tersebut: 1. Satu buah bilah pisau lipat dengan noda darah. 2. 1 unit laptop MacBook. 1 unit ponsel. 1 unit dompet milik korban. 1 spray dan plastik besar yang digunakan untuk membunuh jasad korban. Hasil visum repertum nomor 15/2/2024 dari RSUD Bandar Lampung. Alat bukti, sarana pembuktian yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Surat tuntutan. Setelah pemeriksaan pokok perkara, JPU mengajukan surat tuntutan pada tanggal 12 Mei 2024. Analisis yuridis. JPU menyatakan seluruh pasal 340 KUHP dengan pembunuhan berencana terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur dengan rencana terlebih dahulu dianggap terpenuhi karena terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat dan datang ke kos korban dengan membawa pisau tersebut lalu berpura-pura pulang sebelum melakukan penusukan. Hal memberatkan. Perbuatan mengakibatkan hilangan nyawa secara tragis, perencanaan, penikaman brutal pada bagian vital, upaya menyembunyikan jasad, dan pengambilan barang-barang korban. Hal meringankan. Terdakwa mengakui perbuatan dan bersikap kooperatif. Tuntutan pidana. 1. Menyatakan terdakwa Ayam bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Ayam. Di sini saya sebagai penasihat hukum akan menyampaikan pledoi. Nomor perkara PDM strip 45-11-2024-PN.BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di tempat. Yang mulia Majelis Hakim, dalam perkara ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa bernama Ayam, dengan ini menyatakan nota pembelaan atau pledoi terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU. Terdakwa bukan hanya manusia yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga seseorang yang berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi, sebagaimana dijamin oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. JPU menuntut terdakwa dengan pasal 340 KUHP dengan pembunuhan berencana dan memohon pidana penjara seumur hidup. Namun, kami berpendapat bahwa rumusan unsur dengan rencana terlebih dahulu belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Beberapa alasan tersebut adalah: 1. Tidak ada pembuktian unsur perencanaan. Unsur fakta hukum adanya jarak waktu antara niat dan pelaksanaan tidak terbukti jelas. Adanya pengaturan cara dan lokasi tidak terbukti. JPU secara eksplisit sikap tenang saat pelaksanaan, terdakwa bertindak dalam emosi sesaat dan panik. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi putusan NA nomor 1552K/Pit/1991 bahwa perencanaan harus dengan tenang dan matang, bukan timbul akibat emosi spontan. 2. Kondisi psikologi terdakwa. Terdakwa mengalami tekanan mental, beban ekonomi, dan kondisi emosionalnya tidak stabil. Tindakan dilakukan dalam keadaan emosi sesaat, bukan melalui rencana. Terdakwa terus terang dan menyesal. Terdakwa belum pernah dihukum. Usia terdakwa masih muda, 23 tahun, sehingga masih banyak dan dapat dibina. Terdakwa kooperatif selama persidangan. Dengan ini kami memohon mempertimbangkan
Menyatakan terdakwa terbukti melakukan pasal 338 KUHP bukan pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 10-15 tahun bukan seumur hidup. Menetapkan terdakwa dalam tahanan. Demikian pledoi ini kami sampaikan. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanusiaan. Terima kasih. Yuk. Replik jaksa penuntut umum. Dengan ini jaksa penuntut umum menyampaikan jawaban dari pledoi terdakwa bahwa seluruh alasan pembelaan terdakwa ditolak karena fakta persidangan telah membuktikan unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Terdakwa membeli pisau, menyimpannya, memilih waktu, lalu mengeksekusi korban. Ini merupakan rencana sadar, bukan spontan. Terdakwa berusaha menyembunyikan jenazah dan menjual barang korban, menunjukkan adanya kecerdasan kriminal. Oleh karena itu, jaksa tetap pada tuntutan pidana penjara seumur hidup. Terima kasih. Oke. Duplik penasihat hukum. Kami menanggapi replik jaksa dengan menyatakan membawa pisau tidak otomatis berarti merencanakan pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi emosi kuat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Jaksa hanya menafsirkan, bukan membuktikan secara hukum unsur rencana lebih dahulu. Dengan demikian, kami tetap pada permohonan bahwa terdakwa dijatuhi pidana pasal 338 KUHP. Terima kasih. Yuk. Putusan Hakim nomor 45/P/2024/PN.BDL. Amar putusan mengadili menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun, menetapkan barang bukti sebagaimana tuntutan jaksa, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500. Majelis mempertimbangkan unsur rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP tidak terbukti karena tindakan dilatar belakangi oleh emosi dan tekanan mental. Namun terdakwa tetap bersalah melakukan pembunuhan dengan unsur kesengajaan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim Ketua Danu Rahardianto SHMH. Sekian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Didi Iskandar SHMH selaku tutor mata kuliah praktek peradilan pidana Universitas Terbuka atas ilmu, saran, motivasi, serta kesempatan yang telah diberikan. Saya siap untuk menerima masukan lebih lanjut untuk perbaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.